Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan coba membahas persamaan-persamaan fasor pada tiga elemen dasar rangkaian listrik, yaitu resistor, induktor, maupun kapasitor. Jadi fasor ini bisa kita terapkan konsepnya jika ketiga elemen ini dialiri atau diberikan sumber sinusoidal, misalnya dari PLN ya. Baik, kita langsung saja fasor pada resistor ya. Jika resistor diberikan arus sebesar IT, IM cos omega T plus Pi ya, maka ini bentuk fasor dari arus ini adalah I sama dengan IM Pi ya. Ini dalam bentuk polar ya. Ini fasor dari arusnya. Oke, sekarang berapakah tegangannya? Nah, ini akan kita lihat hubungannya. Kita menggunakan hukum Ohm yang sederhana ya. V sama dengan I kali R. Oke, kita masukkan saja I-nya IM cos omega T plus Pi kali R ya. R-nya saya bisa taruh di depan. R kali M ya, kali cos omega T plus Pi ya. Nah, jadi apa ini? Ini adalah amplitudonya ya. Ini adalah fasenya ya. Jadi kita lihat arus ataupun tegangannya, fasenya sama-sama Pi, artinya sefase ya. Berbarengan terjadi. Nah, yang berbeda adalah di amplitudo. Kalau arus itu IM, kalau tegangan itu ada faktor kali R. Jadi makin R-nya makin besar, maka ketinggian amplitudo dari V itu makin tinggi. Ya, kira-kira begitu. Nah, ini kita coba buat diagram fasor untuk R. Jadi ini sumbu real ya, atau sumbu X-nya, ini sumbu imajiner. Nah, kita lihat untuk I itu sudutnya Pi ya, kita anggap ini I. Ini sudut Pi ya, dari sini mulainya. Nah, ini panjangnya sebesar IM ya. Ini fasor I ya. Nah, bagaimana dengan V? Sudutnya sama V, tapi yang membedakan ada faktor pengali R. Nah, mungkin dia lebih panjang ya. Karena R itu nggak mungkin negatif ya. R itu pasti positif. Nah, ini adalah fasor dari V. Perhatikan yang membedakan adalah amplitudenya aja ya. Ini IM kali R ya, kali ini IM kali R. Sudutnya sama ya. Jadi itu yang membedakan untuk arus dan tegangan pada resistor. Oke, gampang ya. Jadi rangkanya tadi sebelumnya ini ketika kita belum menggunakan konsep fasor, setelah digunakan konsep fasor jadi begini, ada V fasor sama I fasor kali R ya. Dimana V dan I sefase ya, karena sama-sama beda fasenya V ya. Oke, kita lanjutkan fasor pada induktor. Nah, ini misalkan arus pada induktor sebesar IM cos omega T plus Pi, maka berapakah tegangannya? Itu pertanyaannya ya. Maka ini nah, rumus dari induktor adalah V sama dengan ya L dI per dt ya. Ini rumus tegangan pada induktor. Nah, sekarang kita coba masukkan V sama dengan L D per dt. I-nya kita masukkan itu IM cos omega T plus Pi ya. Maka karena IM ini tidak ada kaitan dengan T, maka saya bisa keluarkan V sama dengan L kali IM kali D per dt kali cos omega T plus Pi ya. Nah, sekarang berapakah turunan dari cos omega T plus Pi? Ya, saya mengingatkan lagi bahwa D misalkan ya, turunan dari sebuah misalkan cos AT ya, itu artinya min A sin AT ya. Ini rumus umum di trigonometri ya. Kita ikuti aturan ini, maka ini menjadi V sama dengan L kali IM kali min A-nya di sini adalah omega ya, jadinya min omega, saya dalam kurung aja, kali sin AT-nya itu WT plus Pi ya. Pi-nya ini konstan ya, jadi nggak terhitung dalam turunan T ya. Maka
omega T plus Pi. Nah, ini kita sudah berhasil. Kemudian ini saya buat omega aja ya, di depan aja omega L I M kali min sin ya omega T plus Pi ya. Nah, sekarang bagaimana bentuk V? Otomatis ini kan dalam sinus ya. Kalau fasor itu bentuk umumnya dalam bentuk kosinus ya. Maka ini kita rubah sinus ini menjadi kosinus ya. Dengan cara gimana? Dengan cara menggunakan ini ya, bantuan ini saya sudah sampaikan di materi di sinusoidal ya, silahkan dicek. Jadi kalau kita lihat kalau dia searah jarum jam minus, tapi kalau berlawan jarum jam positif ya. Oke, ini hasil akhirnya min sin ya. Min sin ya, anggap aja omega T plus Pi itu beta ya, maka ini min sin beta cos beta sin beta ya. Nah, kita lihat hasil akhirnya min sin beta, berarti ini ya, berarti dia setara dengan kalau kita konversi ke plus cos, karena kita mau ubah ke bentuk ini plus cos ya, maka dari cos ke sini ya, artinya cos beta plus 90. Kenapa plus? Karena berlawanan arah jarum jam. Kalau dia perputaran searah min ya. Maka jadinya ini berapa? Ini menjadi min sin beta menjadi sama aja dengan plus cos beta plus 90 derajat. Nah, betanya saya rubah ganti dengan WT plus Pi ya. Jadi saya taruh di bawah aja. V sama dengan omega L IM ya dikali dengan cos betanya saya ganti dengan omega T plus Pi kemudian plus 90 derajat ya. Nah, inilah tegangan dalam bentuk kosinus ya. Ini bisa nanti kita rubah ke fasor karena bentuk kosinus ya. Oke. Jadi saya tulis ulang aja di sini. V sama dengan omega L IM cos omega T plus Pi plus 90 derajat ya. Nah, berikutnya kita akan menjadikan dia ke bentuk fasor ya. Nah, ini saya rubah dulu ke bentuk eksponensial ya. Jadi V sama dengan omega L IM cosnya menjadi E J, ini anggap saja misalkan ini alfa ya, J alfa ya. Oke ya, dalam bentuk eksponensialnya begini. Oke, alfanya nanti saya masukkan jadi omega L IM E J, alfanya saya ganti dengan omega T ya. Omega T plus Pi plus 90 derajat. Nah, ini saya kalikan semua omega L IM E J omega T plus J Pi plus 90 derajat ya. Ingat ya, E pangkat A plus B itu sama dengan E A kali E B ya. Nah, maka ini saya buat begitu. V sama dengan omega L IM kali E J omega T E J Pi kali E J 90, sorry ini 90 ya. 90 derajat ya. Nah, kita sudah berhasil membuatnya seperti ini. Ini kita coba sederhanakan ya. Ini kan bentuk Euler itu ya. Ini jadinya EJP ya, sama dengan EJ90. Bentuk Eulernya adalah cos 90 plus J kali sin 90 ya. Cos 90 itu 0, sin 90 1 kali JJ. Jadi itu sama dengan J. Jadi persamaan ini menjadi V sama dengan omega L IM ya, J-nya saya taruh di depan aja kali J. Nah, yang tersisa cuma ini ya. E JP kali E J omega T ya. Nah, jadi kita sudah membuat sangat simpel seperti ini ya. Nah, perhatikan tadi ya di slide saya sebelumnya, I itu fasornya nih IM kali P ya. Oke. Atau dalam saya tulis lagi, jadi IM itu ya, fasor I itu adalah IM kali sudut Pi, atau dalam bentuk eksponensial dia adalah
IM kali E, J, P. Ya, ini bentuk eksponensialnya. Maka ini yang saya lingkar ini adalah fasor I. Jadi V itu sama dengan J omega L kali fasor I kali E, J omega T. Nah, inilah V dalam kaitannya dengan fasor I. Sorry, ini bentuknya cosinus. Jadi dia cosinus itu kalau di fasor ya, itu bagian real ya dari bilangan kompleks. Kalau sinus bagian imajiner ya. Maka saya bisa menuliskan begini. V sama dengan bagian real dari J omega L-nya saya masukkan karena dia dianggap konstan ya. J omega L E pangkat J omega T ya. Sorry, I-nya di sini. Ya, kelupaan ya. Oke. Nah, jadi ya fasor V itu adalah J omega L kali I ya. Inilah fasor V, sorry. Inilah fasor V yang kita cari ya. Nah, bagaimana dengan diagram fasornya? Nah, oke ya. Tadi ingat kita punya persamaan V ini ya. Ini V, I-nya saya tulis ulang, I sama dengan IM cos omega T plus P ya. Nah, kita tulis untuk I dulu ya. I itu ini bagian real ya. Ini sudut imajiner. I itu lihat fasenya P ya. Jadi kita dari sini anggap saja ini P ya. Inilah P. Nah, ini tadi untuk ini untuk fasor I, panjangnya sebesar IM ya, amplitudenya. Nah, sekarang bagaimana dengan V? V itu ini ada faktor pengalih omega dan L. L dan omega ini pasti positif ya. Nanti amplitudenya. Kita lihat, tapi dia lebihnya nih. Fasenya itu V plus 90 derajat ya. Maka kita tambah aja di sini dari P tambah 90 derajat. Nah, kira-kira di sini ya. Nah, inilah fasor dari tegangan V ya. Ini besarnya omega L kali IM ya. Oke, ini dia V plus 90 ya. V plus 90 derajat. Nah, itulah perbedaan antara diagram fasor untuk fasor V dan I. Perhatikan, V itu mendahului V sebesar 90 derajat ya. Oke, ini tadi rangkaiannya. Yang ini sebelum kita menggunakan mesin fasor, ini setelah mesin fasor. Jadi I-nya menjadi I fasor ya. V-nya yang biasa menjadi V bentuk fasor. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sekarang fasor pada kapasitor ya. Ini persamaan tegangan. Jadi kalau kapasitor kita tegangan dulu ya. Vt sama dengan Vm cos omega T plus P ya. Jadi ini bentuk fasornya itu adalah fasor V dari kapasitor adalah Vm sudut fasenya V ya. Nah, ini arus pada kapasitor IC dV per dt. D-nya V-nya kita masukkan. Nah, ini kan persis sama dengan perhitungan kita sebelumnya di induktor. Jadi kita langsung saja. Pasti hasilnya ini ya. Karena langkahnya persis sama dengan yang sebelumnya pada induktor. Oke, sekarang kita rubah. Kita ingin cari fasor I ya, fasor arus dari kapasitor. Kita rubah dulu ke eksponensial. Maka I sama dengan omega C Vm ya kali E J, ini anggap aja alfa ya, yang panjang ini J alfa. Nah, kemudian alfanya saya masukkan omega C Vm E J, alfanya omega T plus P plus 90 derajat. Nah, ini saya kalikan I sama dengan omega C Vm ya kali E J omega T plus JP plus J 90 derajat ya. Ingat lagi ya, EA plus B itu sama dengan EA kali EB ya. Maka I itu sama dengan omega C Vm EJ omega T kali EJP dikali EJ 90 derajat. Ini persis sama dengan perhitungan kita sebelumnya ya, kita peroleh J di sini ya. Yaitu
pada perhitungan induktor ya, maka I itu sama dengan omega C Vm kali E JP, J-nya saya taruh di depan aja ya, kali E J omega T. Nah ya, lihat ini kan fasor dari V itu Vmp atau dalam bentuk eksponensialnya Vm E JP ya. Berarti Vm E JP adalah fasor dari V ya. Maka I itu sama dengan J omega C fasor V kali E J omega T ya. Karena I ini tadi mana ini? Ini kan bentuk kosinus itu bagian real dari bilangan kompleks ya. Maka ini ditulis I sama dengan J omega C bagian real dari V E J omega T. Nah, karena ini cuma sekedar pengali ya, di sini fungsinya dia sebagai koefisien, maka bisa masuk ke sini. I sama dengan bagian real J omega C kali V kali E J omega T ya. Maka ya, yang dimana kan fasor arus untuk kapasitor adalah ini J omega C kali V ya. Nah, berarti berapa tegangannya? Ya udah tinggal dibalik. Fasor tegangan pada kapasitor adalah V sama dengan fasor I dibagi dengan J omega C. Nah, inilah persamaan-persamaan penting yang harus kita ingat ya. Oke ya. Jadi diagram fasor untuk kapasitor, lihat V-nya itu fasenya V ya. Ini saja kita anggap V ya. Ini dia untuk fasor V, besarnya amplitudonya Vm ya. Lihat untuk arus dia ditambah 90. Pi plus 90 ya. Artinya ini ditambah 90 dari sini, dari omega C Vm. Nah, inilah untuk fasor I ya. Jadi untuk kasus kapasitor ya, arus itu mendahului tegangan sebesar 90 derajat. Dan amplitude arusnya bergantung pada berapa kecepatannya dan berapa nilai kapasitansi dari kapasitor tersebut. Jadi berbeda dengan induktor ya. Induktor tegangan mendahului, sedangkan di kapasitor arus yang mendahului tegangan. Nah, ini rangkaiannya dari tadi arus sinusoidal, ketika dia fasor menjadi begini, tegangan juga menjadi begini ya. Jadi itu. Oke, kita langsung saja contoh soal supaya lebih mudah memahami. Nah, ada tegangan Vt 12 cos 60T plus 40 derajat. Tegangan di atas diberikan pada induktor 0,1 Henry. Tentukan arus steady state-nya ya. Nah, oke. Kita menggunakan persamaan-persamaan pada induktor ya. Nah, ini kita rubah tegangannya dulu ke bentuk fasor ya. Maka ini kan tegangan ini bentuk umumnya kan Vm cos omega T plus Pi ya. Jadi Vm-nya itu 12, Pi-nya itu adalah 45 derajat. Jadi fasor V itu sama dengan 12 dengan sudut 45 derajat ya. Nah, kira-kira begitu. Terus kemudian kita akan mencari arusnya ya untuk induktor. Persamaan induktor itu kita cari tadi mana ya? Nah, ini ya. I sama dengan ini, V sama dengan J omega L kali I ya. Oke. Nah, oke, berarti di sini fasor V sama dengan J omega L kali fasor I ya. Maka karena yang dicari adalah arus, maka I sama dengan fasor V dibagi dengan J omega L ya. Oke, kita masukkan bentuk fasor dari V, ini dia 12 45 derajat dibagi J, omeganya berapa ini? Lihat ini 60 ya omeganya. Terus kali 60, L-nya berapa ini? 0,1 ya. Ini sama dengan 12 45 derajat J 60 kali 0,1 6 ya, berarti J6 ya. Nah, ini dia sudah dalam bentuk pembagian. Kalau pembagian untuk fasor itu sebaiknya dirubah ke bentuk polar semua. Berarti harus dalam bentuk polar supaya mudah ya. Maka ini J6 ini kita rubah ke polar ya.
J6 ini kita rubah ke polar ya. Nah, dia kan bentuk umumnya X plus JY ya, di Kartesian ya. Kita lihat itu kan J6 ya. Berarti Y-nya 6, X-nya berapa? Pasti 0. 0 plus J6 ya. Maka X sama dengan 0, Y sama dengan 6. Nah, bentuk polar dari Kartesian ini adalah, bentuk polarnya adalah RP ya, dimana R itu akar X kuadrat plus Y kuadrat. Oke, kita cari R dulu. Akar X kuadrat 0 kuadrat ya 0 plus 6 kuadrat 36. Jadi akar 36 sama dengan 6 ya. Kita cari P. P itu di sinusoidal, silahkan dicek di video saya tentang judul Fasor ya. Ada cara mencari rumus ini. Nah, untuk P itu tan min 1 Y per X. Maka tan min 1 Y-nya berapa? 6 per 0. 6 bagi 0 itu infinite ya, berarti tan min 1 infinite. Berapakah berapakah sehingga infinite? Sudutnya sebesar 90 derajat. Jadi persamaan ini menjadi I sama dengan 12 45 derajat dibagi dengan, oke, kita bentuk RP, R-nya berapa? 6, P-nya berapa? 90 derajat. Nah, ini aturannya adalah 12 per 6 ya. Sudutnya atas kurangi bawah. 45 derajat dikurangi 90 derajat ya. Oke, berarti I sama dengan 12 bagi 6 itu 2. 45 kurangi 90 min 45 derajat. Nah, ini kita sudah berhasil mencari arusnya ya dalam bentuk dalam bentuk Fasor ya. Ini IM ya. Ini P-nya. Tapi kan dia sinusoidal tadi pertanyaan, maka kita rubah ke sinusoidal ya. Nah, maka bentuk sinusoidalnya adalah umumnya IT sama dengan IM cos omega T plus P ya. Nah, omeganya tadi udah 60 ya. P-nya min 45 ya. IM-nya berapa? 2. Jadi bentuk sinusoidalnya adalah 2 kali cos 60T min 45 ampere. Inilah hasil dari arus pada induktor 0,1H. Oke, semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.